Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahel Englina Sinaga dari kelas 10 TKJ 1. Baik, saya di sini ingin membuat video tentang pendalaman Alkitab. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami ingin memulai ibadah singkat kami ini. Semoga kami dapat mengambil hikmat dari nas yang sudah diberikan. Hanya ini doa anakmu, haleluya, amin. Baik, sekarang kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Bagaikan Bejana. 1, 2, 3, ya. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, aku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Baik, sekarang kita membaca nas Alkitab yang sudah diberikan oleh Ibu. Yang pertama, kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Baik, saya akan membacanya. 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naikkanlah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan menaikkan ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyuruhkan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguh kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak teguh tetapi mengampuni kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di hadapan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang
belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengah engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpegang pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amorik, orang Kanaan, orang Het, orang Feres, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Awaslah, jangan kuadakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kudatangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tunggu-tunggu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Jangan kau buat bagimu Allah tunggal. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Tujuan dari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungannya, akulah yang mempunyai, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba, tetapi anak yang lahir terdahulu dari kedelai haruslah kutebus dengan seekor domba. Jika tidak kutebus, haruslah kupatahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kutebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuai gandum, haruslah kurayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pengertian Tuhan. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tidak seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelian yang kepadaku kau persembahkan serta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Setidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa
tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselumbanginyalah mukanya, tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelumbangi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Baik, kita membaca nas kedua, terdapat dari Yeremia 7 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan, khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yahuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama engkau di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban pada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini, supaya menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini. Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergilah dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan melihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka serang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Sio. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Baik, kita membaca nas yang ketiga yang terdapat dari Ezra 7. Ezra. Ezra 7 ayat 6 sampai 10.
Ezra 7 ayat 6 sampai 10. Baik, demikian firman Tuhan Allah. Ezra 7 ayat 6 sampai 10 ya. Ezra ini berkata, pulang dari Babel, ia adalah seorang ahli Alkitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginkannya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berkata, pulanglah ke Yerusalem, berapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada ketujuh zaman Raja Artasastra. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu. Tetap pada tanggal 1 bulan pertama ia melalui perjalanannya pulang dari Babel, dan menetap pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar keterapan dan pengaturan di antara orang Israel. Kemudian kita membaca firman Tuhan lagi yang terdapat pada Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 49. Demikian firman Tuhan, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, iman besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian kita buka pasal 18 ayat 14. Pasal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kemudian kita buka Yohanes 2 Kemudian kita buka Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian kita buka lagi nas Alkitab dari Roma 10. Roma 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan, kebenaran karena iman, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, hingga kebenaran diperlu oleh tiap-tiap orang yang percaya. Lalu kita membuka Roma 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jangan mengutus anaknya sendiri dengan daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Demikian firman Tuhan. Baik, mari kita bernyanyi lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, 3 ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepadaku. Tuhan, semoga aku dapat hikmat dari nas yang telah kubaca ini. Semoga aku dapat melakukannya dalam kehidupanku. Tuhan, berikan aku ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi segala cobaan yang Engkau berikan. Hanya ini doa anak-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Sekian dari saya.